Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi manajemen strategi yang berjudul berbagai alternatif strategi. Sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alam Sukma Al-Amanah dengan nomor NPM 1932121600. Kemudian ada teman saya Imade Agus Apriana dengan nomor NPM 1932121082. Kemudian ada teman saya lagi yang bernama Elfrida Risani dengan nomor NPM 1932121484. Baik, presentasi pertama akan saya bacakan. Strategi defensif. Strategi defensif adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan prestise perusahaan dalam dunia perdagangan. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan strategi ini adalah dalam kondisi kurang baik, walaupun itu tidak mutlak, karena ada juga perusahaan dalam kondisi kuat memilih strategi ini. Tujuan utamanya adalah menjaga eksistensi dan perusahaan tetap beroperasi. Terdapat berbagai aksi korporasi agar perusahaan tetap eksis dan beroperasi. Strategi defensif terdapat dalam 3 jenis aktivitas masing-masing. Yang pertama ada penciutan atau retrenchment, yang kedua ada menjual unit bisnis atau divestiture, dan yang ketiga ada pembubaran atau liquidation. Baik, yang kedua ada strategi korporasi kerjasama. Strategi korporasi kerjasama digunakan untuk memperoleh keunggulan bersaing dalam industri melalui cara berperang dengan perusahaan lainnya. Hal ini tidak hanya pilihan strategi bisnis bagi perusahaan atau unit bisnis untuk bersaing secara berhasil dalam sebuah industri. Strategi kerjasama dapat digunakan untuk memperoleh keunggulan bersaing dalam industri dengan kerjasama dengan perusahaan lainnya. Yang pertama ada kolusi atau collusion. Ada 2 jenis umum strategi korporasi kerjasama, yaitu kolusi dan aliansi strategik. Kolusi adalah kerjasama aktif perusahaan dalam industri untuk menurunkan output dan menaikkan harga agar memperoleh hukum permintaan dan penawaran secara ekonomi normal. Kolusi dapat terjadi secara eksplisit, di mana perusahaan dapat bekerja sama melalui komunikasi dan negosiasi atau tacit, di mana perusahaan bekerja sama secara tidak langsung melalui sinyal sistem informasi. Kolusi eksplisit ilegal pada umumnya di dunia ini. Contohnya, Archer Daniel Midland atau ADM, perusahaan produk pertanian di Amerika Serikat, telah berkonspirasi dengan pesaingnya untuk membatasi volume penjualan dan menaikkan harga bahan makanan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Imade Agus Apriana, NPM 1932121082, akan menjelaskan materi tentang aliansi strategi. Sebuah aliansi strategi merupakan partnership 2 atau lebih perusahaan atau unit bisnis untuk mencapai tujuan-tujuan strategi yang signifikan yang saling menguntungkan. Aliansi 2 perusahaan atau unit bisnis sudah sering terjadi dalam kehidupan bisnis modern. Ada aliansi jangka pendek yang berakhir cukup panjang bagi suatu partner untuk membuat sesuatu di pasar, sementara yang lainnya berlangsung lama dan bahkan menjadi penuh antar 2 perusahaan. Strategi corporate social responsibility. Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), strategi corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka
keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Pendapat lain menyebutkan bahwa corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu permasalahan tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik sehingga terdapat suatu hubungan yang saling menguntungkan. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya. Baik, selamat siang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Elfrida Arsani, NPM 1932121484. Saya di sini melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, prinsip strategi corporate social responsibility. Prinsip-prinsip CSR meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, prioritas korporat yang mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan, sehingga korporat bisa membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua, informasi publik yang memberikan informasi dan mendidik pelanggan, distributor, dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan, dan pembangunan produk serta jasa. Yang ketiga, siaga menghadapi darurat yang menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal, sekaligus potensi bahaya yang muncul. Yang keempat, transfer best practices yang berkontribusi pada pembangunan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. Yang kelima, memberi sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan produk dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah, serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Yang kedua, manfaat strategi corporate social responsibility. Manfaat social responsibility bagi perusahaan antara lain mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk operasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembangunan limbah, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan peluang mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, strategi corporate social responsibility sebagai jangka panjang perusahaan. Saat ini perusahaan terus-menerus menaruh perhatian untuk berbagai kegiatan
yang berkaitan dengan corporate social responsibility. Fenomena perusahaan dalam berlomba-lomba untuk merancang program-program sosial menunjukkan bahwa perusahaan ingin menarik hati publik. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan KSR baik pada skala makro ataupun mikro sangatlah beragam dan seringkali tidak mempunyai posisi yang strategi sebagai bagian dari kebijakan bisnis perusahaan. Hal tersebut sangat disayangkan sebab sesungguhnya banyak peluang yang dapat diperoleh perusahaan jika upaya-upaya CSR diletakkan lebih dari sekedar alat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada salah kata atau yang masih kurang berkenan, mohon dimaafkan.